Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf Rahmadiutullah, NIM 3 digit terakhir 025 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Saya di sini akan membuat video tentang praktikum VFD atau Variable Frequency Drive. Langsung saja. Nah, Variable Frequency Drive itu dari praktikum ini tuh kita belajar dulu poin satu, input VFG itu ada yang memiliki input satu fase untuk menjalankan motor tiga fase. Tujuannya adalah untuk memahami prinsip kerja wiring dan kontrol motor melalui VFG. Ini gambaran dari VFG-nya seperti yang ada di gambar. Terus rangkaiannya ada motor, terus ada saklar. Tapi kita di sini tidak menggunakan saklar, kita langsung menggunakan dari VFD-nya langsung. VFD itu pokoknya kalau kalian pernah lihat konveyor, motor konveyor yang bekerja di industri itu banyak yang menggunakan VFD. Nah, kenapa VFD ini digunakan? Karena VFD itu satu, gampang dikontrol lah. Terus kita juga bisa mengontrol motor, kecepatan motor, akselerasi dan deselerasi motor, forward atau reverse-nya. Itu lebih mudah, kita tidak usah mengganti wiringnya karena kita mengubahnya dari program dari VFD-nya. Jadi kalau kita menggunakan rangkaian door starter itu kan kita harus mengubah dari rangkaian atau wiringnya. Tapi dengan menggunakan VFD ini kita nggak usah mengubah-ubah itu, kita cuma mengubah dari programnya saja. Kenapa kita perlu sih mempelajari VFD? Satu, teknologi industri modern hampir semuanya sistem menggunakan VFD. Yang kedua, nah ini yang tadi saya jelaskan adalah gampang kita menyesuaikan RPM atau putaran motor itu yang sesuai lah, yang kita butuhin lah. Terus dasar otomasi dan kontrol, ya kita di sini nanti latihan memahami parameter seperti frekuensi, RAM, dan mode stop dari motor itu. Skemanya seperti ada yang digambar. Terus VFD, dia tuh efisien lah barangnya. Dia menghemat listrik juga, mengurangi arus intrus saat start, dan memperpanjang umur motor. Terus mengurangi panas, suara, dan getaran. Kenapa sih kayak gitu? Karena di VFD itu kita kalau kita pakai rangkaian all starter kan putaran motor tergantung dari frekuensi dari listrik inputan itu sendiri. Nah, sedangkan di VFD itu frekuensinya itu bisa diatur dan putarannya juga bisa diatur. Nah, parameter pemutaran yang diatur itu tergantung dari frekuensi yang kita atur. Misal parameter kita membutuhkan dari 50 rpm. Nah, itu kita tinggal dibagi-bagi aja, nanti ketemunya di frekuensi berapa. Terus kenapa sih dari umur motor juga diperpanjang? Karena putarannya tuh dari akselerasinya tuh dari 0 sampai ke set point yang kita inginkan. Dan akselerasinya tuh kita bisa ubah dengan cara mengubah akselerasi dari 0 ke top itu berapa second atau berapa detik lah. Atau kita juga bisa mengubahnya jadi menit gitu. Jadi kalau rangkaian ball starter biasa dia tuh dari 0 langsung naik. Kalau ini kita naiknya tuh bertahap dan deselerasinya kita bisa atur juga. Terus dari wiring inputan yang kita butuhkan hanya inputan satu fase atau netral dan fasa. Terus wiring ke motornya hanya 3 kabel aja, yaitu UVW langsung ke motor. Langsung aja. Nah, manfaat praktikum ini tuh untuk melatih keterampilan praktis dan analitis, menguasai kontrol motor dan dasar otomasi industri, membentuk kompetensi profesional untuk dunia kerja, menambah pemahaman keselamatan kerja listrik. Ya, gambarannya yang digunakan di dunia industri itu nanti VFD-nya tuh motornya tuh sebagai konveyor, bisa juga sebagai lift gitu. Banyak sebenarnya manfaatnya. Nah, kesimpulannya,
Belajar tentang VFD, variable frequency drive, bukan hanya untuk memahami bagaimana sebuah motor berputar cepat atau lambat, tetapi juga untuk mengerti bagaimana sistem kontrol modern bekerja secara efisien dan aman. Melalui praktikum ini, mahasiswa dilatih untuk menghubungkan teori dengan praktik nyata, mulai dari proses wiring, pengaturan parameter, hingga analisis penghubungan antar frekuensi, arus, dan kecepatan motor. Pemahaman ini menjadi dasar penting dalam dunia industri karena hampir seluruh sistem otomasi menggunakan teknologi VFD untuk mengatur kecepatan dan menghemat energi. Dengan menguasai VFD, kita tidak hanya menjadi operator alat, tetapi calon engineer yang paham prinsip kontrol, efisiensi energi, serta keselamatan kerja listrik. Oleh karena itu, pembelajaran VFD menjadi langkah awal untuk mempersiapkan diri menghadapi era industri yang semakin canggih yang berbasis otomasi. Nah, dari pemahaman materi ini, kita bisa simpulkan bahwasannya VFD ini memudahkan sebagai kita calon engineer itu melakukan menjalankan motor 3 fase atau motor induksi. Karena di sini yang tadi saya bilang, kita tuh tidak perlu wiring yang terlalu banyak dan tidak perlu mengubah-ubah wiring. Kalau kita membutuhkan forward atau reverse, kita tidak usah mengubah wiringnya, kita hanya memprogram di VFD saja. Langsung saja kita ke video praktikumnya. Nah, di sini yang pertama banget kita lakukan itu satu, kita masukkan parameter dulu, parameter awal yaitu P10 sebagai port panel. Nah, kenapa kita mau masukin ini? Buat apa namanya? Ada parameter 0 itu sebagai kontrol kita dari keypad. Kita masukkan 0 karena kita mengontrol dari keypad. Terus kita masukkan parameter 2 itu sebagai terminal digital. Terus ada batas frekuensi maksimalnya kita masukkan di sini. Kita masukkan 60 Hz. Terus ada batas frekuensi minimal, kita masukkan di sini 10 Hz. Dan terus ada mode stop atau dekselerasi. Kita masukkan saja 1 detik di sini. Terus ada RAM, akselerasi. Kita masukkan saja di sini 10 sampai 50 Hz. Terus ada dekselerasi RAM, di situ kita masukkan saja 10 Hz. Terus ada multi speed. Ini tuh fungsinya buat pengubahan dari sistemnya. Kita mau menggunakan yang mode mana. Nah, untuk pertama kali kita itu cuma melakukan langkah dari forward sama reverse. Nah, di situ ada caranya. Forward sama reverse-nya tinggal dipencet aja itu, terus dipencet run. Kalau udah, kita pencet stop. Nah, setelah kita melakukan dari uji forward sama reverse, kita uji RAM atau uji akselerasi dan deselerasi. Kita bandingkan di situ. Akselerasi dari 0 ke titik set point itu berapa detik. Nah, set point kita yang kita mau itu di sini 100 Hz. 50 Hz. Nah, dari 0 ke 50 Hz itu frekuensinya itu kita membutuhkan berapa waktunya. Waktunya itu berapa. Setelah akselerasi ada deselerasi. Deselerasi itu saat kita tekan tombol stop. Maka dari set point ke titik 0 lagi itu berapa waktunya yang kita mau gitu. Seperti itu akselerasi dan deselerasi. Terus ada fitur jog. Jog ini fungsinya tuh kayak kita menggunakan push button di rangkaian. Jadi gampangnya gini. Ketika tombol ditekan, motor akan nyala atau berputar. Ketika tombol dilepas, motor akan berhenti. Itulah fitur jog yang kita lakukan. Nah, di sini kita lihat tuh ada perputaran motornya. Nah, nah di sini, ini buat kita mengatur frekuensinya, kita menggunakan frekuensi apa. Setelah itu kita run aja. Nah,
Ini agak saya select dikit, sorry. Oke, di sini ada datanya yang tadi. Data dari apa ya? Putaran motor tadi. Ini buat frekuensinya dari frekuensi 10 Hz sampai frekuensi 100 Hz. Terus ada nilai RPM-nya. Terus ada nilai inputan dan nilai inputan. Nah, kalau buat nilai input atau tegangan input, kita tuh hanya menggunakan 220 semua. Terus untuk input arusnya, nah pada saat kita men-settingnya 10%, maka RPM yang akan bergerak itu di 296,3 dan arusnya tuh 0,3 ampere dan seterusnya. Seperti ada yang tertulis lah. Terus di sini ada, nah ini ada waktu akselerasi dan deselerasinya. Nih, ini akselerasi, ini deselerasinya, ada perbandingannya gitu. Tinggal dihitung aja. Dan untuk arusnya kita sama di 0,3 semua. Tuh. Terus ini tadi yang fitur fitur akselerasi deselerasi itu kita menggunakan parameter P34 dan P42. Ini akselerasi deselerasinya. Udah, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.